Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai karena Allah, yang mana cinta adalah bagian daripada sunatullah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cinta teranglah segala kegelapan. Cinta adalah airnya kehidupan. Dengan cinta meriuklah dahan yang tua menyambut dahan yang muda. Dengan cinta rusa betina menyambut rusa jantannya. Dengan cinta bermekarlah bunga, tumbuhlah tanaman, dan menjadi berbahagialah kehidupan. Tanpa cinta, tumbuhan akan menjadi layu. Tanpa cinta, tanaman akan menjadi gersang. Tanpa cinta, kehidupan tidak akan merasa nyaman. Bahkan, bukankah Tuhan kita mengatakan bahwa intisari daripada hubungan rumah tangga, mengarungi biduk rumah tangga adalah mendapatkan cintanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan berikan kecintaan, mawaddah sekaligus rahmahnya atas pasangan yang mencari kebahagiaan dengan taat dan takwa kepadanya. Maka tema ini bukan tema yang ringan. Tema ini bukan tema sekedar percintaan atau sekedar permainan kata-kata. Tema ini adalah pengamalan yang harusnya setelah kegiatan daurah ini dilaksanakan, kita mengamalkan esensi daripada cinta karena Allah. Karena ada yang memahami cinta menurut definisi terminologi barat, mendefinisikan cinta sesuai dengan apa yang dilihat di film-film seri-seri Netflix, mendefinisikan cinta hanya sekedar patokan dari cerita-cerita telenovela atau cerita-cerita sinetron. Cinta bukan apa yang dipersepsikan di dalam tontonan-tontonan orang-orang hari-hari ini. Cinta begitu suci, cinta begitu mulia. Cinta adalah pengorbanan, dan cinta juga realistis. Maka definisi cinta kita harusnya adalah definisi agama, bukan definisi orang-orang kufar, bukan definisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka hanya membatasi cinta hanya sekedar hubungan. Bahkan mereka mendefinisikan cinta sebagai pacaran, mereka mendefinisikan cinta sebagai khulwat, mereka mendefinisikan cinta sebagai ikhtilat, bukan sebagaimana agama mendefinisikan cinta. Saking agungnya cinta, ada 60 kosakata bahasa Arab, sebagian mengatakan 90 kosakata bahasa Arab tentang satu kata cinta. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adalah cinta. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami tidak mengetahui dan apabila kami berbuat salah. Sekaligus kita mengatakan ma la taqata lana bih, dan ampunilah atas yang tidak kami mampukan. Sebagian ulama menafsirkan seperti At-Tawus, ma la taqata lana bih, artinya adalah al-hub wal mawaddah. Ya Allah, ampunilah kami atas apa yang tak kami mampu lakukan. Artinya perasaan cinta, kata Taus. Karena dia terkadang tidak bisa kita kontrol. Bukankah cintanya Nabi SAW kepada Aisyah itu melebihi cintanya kepada istri-istrinya yang lain? Karena memang itulah yang tidak bisa beliau kontrol. Beliau mencintai Aisyah karena Allah memberikan kecintaan lebih kepada Aisyah dibandingkan istri-istri lainnya. Dan beliau tidak segan-segan ketika ditanya, siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan Aisyah. Wa minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-lakinya abuha, ayahnya. Maka konsep percintaan kita haruslah konsep percintaan Rasulullah SAW. Kita ingin meladani bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Bagaimana cintanya Abdurrahman bin Abi Bakar kepada Atikah bintu Abi Amir. Bagaimana cintanya Mughith kepada Barirah. Bagaimana cintanya Asma kepada Zubair. Bagaimana cintanya Fatimah bintu Qais kepada Usama bin Zaid. Bagaimana kisahnya dan cintanya para sahabiat dengan sahabat, para salafus saleh dengan pasangan-pasangan mereka. Kita terlalu banyak mendapatkan informasi tentang cintanya si fulan dan alan,
Yang padahal cerita itu dibangun dari kisah-kisah fiktif. Islam punya referensi luas mengenai tokoh-tokoh yang telah sukses dalam membangun biduk cintanya. Mereka adalah para salafus saleh. Mereka yang kita ikuti teladannya dalam agama, juga kita ikuti teladannya dalam cinta. Bukan manhaj salaf apabila hanya mengikuti dalam tata cara ibadah saja. Manhaj salaf juga ikut dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara cinta dan mencintai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui bahwa bukan pembahasan yang hanya menjadi segmen khusus pembahasan cinta, tapi dia layak untuk dipaparkan kepada setiap kalangan, bahwa Islam bukan hanya berbicara tentang ganjaran dan hukuman. Islam juga berbicara tentang harapan. Islam juga bicara tentang cinta. Bukankah kita tahu ibadah akan menjadi sempurna dengan khauf, raja, dan mahabbah. Mahabbah adalah inti sari di tengah-tengahnya. Di kanannya ada khauf, di kirinya ada raja, dan tengah-tengah ada mahabbah. Dan seorang tidak sempurna ibadahnya bila dia tidak memasukkan unsur cinta ke dalamnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimbangi ketiga aspek ini. Bukan hanya berat kepada salah satunya. Karena bila berat kepada hubnya saja akan menjadi sufiyah yang akan disesatkan oleh banyak pemahaman-pemahaman kelirunya. Apabila berat di khaufnya akan menjadi khawarij. Apabila berat di rajaannya akan menjadi murji'ah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimbangi ketiga aspek: cinta, rasa khawatir, dan rasa harap dalam setiap peribadatan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, banyak kami dapati pesan-pesan yang masuk ke dalam WhatsApp. Begitu pula keterlibatan kami kepada islah dari setiap mereka yang berkonsultasi pasca kajian. Ada pesan-pesan di mana ungkapan seorang istri mengeluh akan suaminya. Di antara mereka ada yang mengatakan, menceritakan, Ustaz, sudah 10 tahun kami menikah, tapi belum pernah kami mendengarkan satu kata cinta yang keluar dari lisannya. Hari-hari kami, rumah tangga kami layaknya rumah tangga yang gersang, hanya menjalankan rutinitas dan formalitas. Nama-nama kami hanya tercantum di kartu keluarga. Tidak ada rumah dalam rumah kami. Tidak ada tempat tinggal dalam tempat tinggal kami. Yang ada hanya formalitas, hubungan yang gersang. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, suami kami tidak peduli sama sekali kepada kami. Datang hanya ketika butuhnya saja. Tanpa ada muqaddimah, tanpa ada kata-kata yang menyejukkan. Ternyata pasangan kita tidak hanya butuh itunya saja, tapi butuh pendahuluan, bahkan butuh kata-kata yang menyejukkan. Bukankah Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish? Bukankah Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Humaira? Wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Dan wanita mungil yang pipinya kemerah-merahan. Humaira litasghir, dengan wazan tasghir. Bukankah Nabi SAW mengenang kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Bukankah Nabi SAW mengabadikan romantisme jenayah Safiyah, menyeka air mata Safiyah, bahkan menjadikan kakinya sebagai pangkuan Safiyah tatkala menaiki untanya? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kita yang lupa setelah mengaji bagaimana merawat cinta, bagaimana menumbuhkan cinta, menyiramnya, memberi pupuknya, merawatnya dengan pagar agar dia tumbuh dan berkembang, bersemi dan bisa dipetik buahnya, harum aroma semerbaknya, dan kita bisa menyaksikan itu bila kita mengetahui ilmunya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dari kalangan suami yang menceritakan kepada kami, Ustaz, istri kami tidak sama sekali memperhatikan penampilannya. Justru ketika dekat dengan kami, dia tidak menjaga aroma tubuhnya. Dia pakai parfum justru ketika keluar rumah, menjadikan penampilannya dinikmati oleh jutaan laki-laki di luar rumahnya, sedangkan suaminya tidak melihat kecantikan dan aroma semerbak dari tubuhnya.
keliru. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, istri kami tidaklah pandai dalam mengurus kami. Di dalam rumah, kami seadanya menyediakan segalanya sendiri. Tidak ada hal yang disiapkannya. Semua pekerjaan dilakukan masing-masing. Seolah-olah kami hanya berstatus suami istri dalam status pernikahan, tapi tidak suami istri dalam hakikat pernikahan. Maka dari banyak curhatan yang masuk ke dalam kami memutuskan suatu kesimpulan bahwa sebetulnya di antara kita tidak menganggap hubungan pernikahan sebagai hubungan yang serius. Hubungan keluarga bukan hubungan yang serius. Padahal dia adalah hubungan yang targetnya, destinasinya, tujuannya, tempat terakhirnya, pelabuhannya adalah surga Allah. Dan surga Allah kita mendapatkan ketenangan. Dari surga Allah lah kita mendapatkan bincang-bincang. Dari surga Allah lah kita mendapatkan saling bersapa dan bertegur. Bukankah Allah menciptakan pasar di hari Jumatnya untuk para penghuni surga agar mereka berjumpa dan mereka saling berpandang-pandangan. Alal araik yanzurun. Mereka berpandang-pandangan dari atas dipan-dipannya. Bahkan mereka juga berbincang-bincang, saling berhadap-hadapan. Maka kita perlu menciptakan surga di dalam rumah tangga kita sebelum kita masuk surga di akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan cinta, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat ada 3. Yang tidak bermanfaat ada 3. Yang bermanfaat ada yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta karena Allah. Dan yang ketiga, cinta yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Atau cinta kepada amalan yang semakin membuat kita cinta kepada Allah dan menjauhkan dari kemurkaannya. Begitu pula cinta yang dimurkai ada 3, yaitu cinta bukan kepada Allah, dan cinta yang kedua adalah bukan karena Allah, dan cinta kepada amalan yang semakin menambah kemurkaan Allah. Itulah 3 cinta yang diridhoi dan 3 cinta yang dimurkai. Dan ternyata Nabi SAW pernah mengungkapkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh para ulama, di antara doanya Nabi Daud adalah minta cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada mereka yang mencintai Engkau. Wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbik, dan kecintaan kepada amalan yang semakin mendekatkan kepada kecintaan kepada Engkau. Berarti cinta itu diminta, karena cinta adalah pemberian. Makanya mengapa Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia memberikan cinta kepada kalian. Artinya, seberapa pandai suami mengusahakan diri untuk mencintai istrinya, seberapa cerdas dan cerdik istri mengusahakan untuk mencintai suaminya, kalau tidak Allah tempatkan rasa cinta itu dalam hatimu, maka tidak akan pernah Allah jadikan kalian saling mencintai. Sehingga kecintaan adalah pemberian. Dia bukan semata-mata ikhtiar, tapi dia adalah pemberian. Dia adalah given, dia adalah anugerah. Makanya mengapa Nabi SAW meminta kecintaan kepada mereka yang juga mencintai Allah. Maka pastikanlah kita mencintai orang yang mencintai Allah, dan semoga orang yang mencintai kita adalah orang yang mencintai Allah. Dan semoga orang yang kita cintai adalah orang yang juga sama-sama membuat kita cinta kepada Allah dan menjauhkan dari kemurkaannya. Begitu pula sebaliknya. Karena bila kita sekedar mencintai saja, maka tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga.
Tapi cinta yang membuat kita cinta kepada Allah, cinta yang akan melanggengkan sampai ke surga. Orang bila berkata I love you saja, tapi tidak dikaitkan dengan cintanya Allah, maka cintanya akan sirna dan pupus sepanjang nafas dalam hidup di dunia. Tapi bila cinta yang dia kaitkan kepada Allah, cintanya akan melanggengkan sampai dia masuk dan melangkahkan kaki di tanah-tanah surga. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yaitu cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbu. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintai dia. Berarti cinta perlu diungkapkan, cinta perlu diekspresikan, cinta perlu disampaikan. Oleh karenanya kami pribadi, bila ada guru kami yang banyak memberikan jasa kepada kami, kami tidak segan-segan mengatakan inni uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah itu perkataan berat yang nantinya kita akan ditanya di hari kiamat. Maka ketika kita mengatakan inni uhibbuka fillah, inni uhibbukum fillah, kita betul-betul akan ditanya di hari kiamat, benarkah kalian mencintai atas dasar cintanya Allah? Karena patokan cinta seseorang karena Allah adalah kalau dia objek yang dicintainya itu bertakwa kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah maka semakin bertambah cintanya. Bila dia tidak bertakwa kepada Allah atau berkurang ketakwaan kepada Allah, maka berkurang pula cintanya. Itulah cinta karena Allah. Sehingga cinta karena Allah itu patokannya adalah apa-apa yang objek dicintainya itu semakin dekat kepada Allah, maka dia semakin mencintai dirinya. Bila dia mengurangi ketakwaannya kepada Allah, maka semakin berkurang juga rasa cintanya. Berarti kadar kecintaan kita kepada pasangan sesuai dengan kadar takwanya. Kadar cinta kita kepada saudara, teman, guru bahkan, itu sesuai dengan kadar takwanya. Yang semakin dia bertakwa, maka aku semakin mencintainya. Semakin dia jauh dari Allah, maka semakin berkurang rasa cintaku padanya. Itulah kecintaan yang dibangun atas dasar cintanya kepada Allah. Dan ini nanti akan ditanya. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah hadis qudsi yang nantinya Allah akan sampaikan, Ainal mutahabbuna li jalali. Mana mereka yang saling mencintai karenaku? Mereka akan dipanggil. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, lahum manabira min nur. Mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasiddiquna wasyuhada. Bahkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, yaghbituhum. Mereka iri dan cemburu karena ada orang-orang yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah dan melanggengkan kecintaan mereka di jalan Allah, sehingga mereka ditempatkan di mimbar-mimbar penuh cahaya. Lahum manabira min nur. Ditanya, Ainal mutahabbun li jalali. Dan bukankah orang yang mendapatkan naungan Allah ketika tidak naungan kecuali naungannya? Rajulan tahabba fillahi wajtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah, berjumpanya karena Allah, pertemuannya karena Allah. Dan mereka yang berjumpa dan berpisah karena Allah, mereka menginginkan setiap perjumpaannya mengharapkan perjumpaan lagi di surga. Dan perpisahannya melahirkan pertemuan kembali di surga. Karena kami berpisah untuk berjumpa. Begitulah mereka yang menjadikan kecintaannya hanya kepada Allah. Dan pembagian cinta itu dibahas di banyak kitab adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Begitu pula penjelasan mengenai tadi melanggengkan hubungan rumah tangga itu dibahas dalam kitab Syekh Albani, namanya kitab Tuhfatul Arus. Itu banyak membahas tentang bagaimana melanggengkan hubungan rumah tangga sehingga mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan, senyuman, saling memandang, dan dia akan menjadikan pasangannya
jauh lebih indah dibandingkan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Hadirin oleh Allah SWT, maka dahulu Aisyah, kita tahu bahwa Aisyah adalah seorang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditanya oleh Fatimah, dan Fatimah mengeluhkan bahwa istri-istri Nabi lainnya itu melaporkan akan kecenderungan Nabi SAW kepada Aisyah saja, tapi tidak kepada istri-istri yang lainnya. Maka Nabi SAW pun bertanya kembali kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Kata Fatimah, "Ajal, iya betul. Maka cintailah dia sebagaimana aku mencintainya." Artinya Nabi SAW sedang mengajarkan, kalau kau mencintaiku, maka kau juga cinta kepada kecintaanku. Selama tidak ada pelanggaran syariat, maka cintailah juga apa yang menjadi kecintaanku. Artinya Nabi SAW sedang mengajarkan bahwa cinta beliau kepada Aisyah sama sekali tidak melanggar syariat. Karena kecintaan memang adalah sesuatu hal yang tidak bisa dapat dikontrol, dipegang. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma hadha qasami fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku atas apa yang aku mampukan, maka jangan engkau mencelaku dari apa yang aku tidak mampu sedangkan engkau mampu. Kata para ulama, yang tidak Rasulullah mampu adalah al-hub, kecintaan yang tidak Rasulullah mampu, dibagi-bagi. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, ini yang bisa saya mampukan. Jadi beliau memberikan nafkah semuanya. Setiap istri punya rumah di samping Masjid Nabawi. Setiap istri diberikan jatah malamnya, kecuali yang mereka mau menghibahkan jatah malamnya kepada istri lainnya, seperti Saudah radhiyallahu ta'ala diberikan kepada Aisyah. Setiap istri mendapatkan jatah nafkahnya dari lahir dan batin. Setiap istri mendapatkan pengajarannya, mendapatkan pendidikannya, mendapatkan pertemuan dengannya. Tapi beliau mengatakan, "Fala tarumni fima tamlik wala amlik." Jangan kau cela aku dari apa yang kau miliki sedangkan aku tidak miliki. Qila huwal hub. Kata perawi dari hadis ini, yaitu cinta. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga membela Aisyah di antara istri-istrinya. Makanya tatkala Ummu Salamah melaporkan sesuatu kepada Nabi SAW untuk berlaku adil kepada istri-istri lainnya, maka beliau mengatakan, bukankah wahyu itu tidaklah turun kecuali ketika, paling sering adalah ketika aku berselimutkan dengan Aisyah. Jadi wahyu itu paling sering turun ketika Nabi SAW satu selimut bersama Aisyah, sedangkan bersama istri-istrinya yang lain tidaklah sering turun. Artinya Nabi SAW juga membela Aisyah dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa dizahirkan. Dan hadirin Allah SWT, maka dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana sebetulnya Rasulullah SAW melanggengkan cintanya, merawat cintanya, memupuk kembali akar-akarnya, dan menguatkan lagi batang-batangnya, sehingga dahan-dahannya tumbuh rindang, berdaunkan lebat dan hijau, dan bermaniskan buah yang legit ketika dimakan. Itulah rumah tangga Nabi SAW. Dan cara beliau, rumah tangga Nabi SAW adalah rumah tangga yang realistis. Kenapa saya katakan realistis? Karena kalau Anda baca novel-novel, Anda lihat film-film, seolah-olah rumah tangga mereka adalah rumah tangga tanpa luka dan celah. Rumah tangga tanpa perselisihan di dalamnya, tanpa ada keributan dalamnya. Tapi rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga realistis. Karena beliau mengajarkan kepada kita, dan Allah mentakdirkan cara agar beliau bermuamalah kepada istrinya sehingga bisa kita teladani. Maka ada permasalahan dalam rumah tangga beliau. Ustaz, ada rumah tangga Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah memberikan testimoni, aqamat indi Ummu Salihin falam yakhtalif ana wa hiya walau fil kalimah. Saya berumah tangga dengan Ummu Salih 20 sana, 20 tahun, dan saya belum pernah berselisih dengan dia walaupun satu kata.
Apakah rumah tangga Imam Ahmad lebih baik daripada rumah tangga Nabi SAW? Tidak. Para ulama ijma' rumah tangga Nabi SAW lebih baik daripada rumah tangga siapapun di seluruh permukaan bumi. Meskipun beliau memiliki masalah. Karena ada masalah dalam rumah tangganya adalah pelajaran bagi kita semua. Pelajaran. Kalau tidak ada permasalahan, dari mana kita bisa menghadapi problematika? Dan permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan umur pernikahannya. Selama kita masih berumah tangga, berbiduk rumah tangga, mengarungi bahteranya, selama itu pula masih ada permasalahannya. Dan jangan pernah kita kira bahwa dengan menikah hilang semua problem. Dan janganlah kita mengira juga kalau semenjak hijrah hilang semua permasalahan. Tidak ada jaminan. Bahkan lahirlah masalah baru. Tapi bukankah Allah yang mengatakan bahwa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar? Maka demikian pula, siapa yang mengalami masalah rumah tangga, selesaikanlah dengan takwanya. Selesaikanlah dengan takwanya. Karena Allah menaruh ayat "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" di dalam surah At-Talaq yang memiliki pesan besar bahwa banyak permasalahan rumah tangga tidak diselesaikan dengan takwa, tapi diselesaikan dengan akal, diselesaikan dengan analisa, diselesaikan dengan experience, diselesaikan dengan konsultasi, diselesaikan dengan hubungan-hubungan yang haram. Maka Allah menyuruh kita untuk mengembalikan sesuatunya kepadanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi SAW dalam rumah melanggengkan hubungan pernikahannya adalah dengan bercengkrama dengan istrinya. Bercengkrama dengan istrinya. Sebetulnya saya sudah ngirim PPT, tapi kelihatankah di sana? Tadi ada PPT. Ada hadis-hadisnya, saya sudah sampaikan. Ntar mungkin bisa di-share saja kalau tidak kesempatan. Nabi SAW bercengkrama dengan istrinya. Beliau berbincang-bincang dengan istri-istrinya. Beliau memiliki keharmonisan rumah tangga dengan mengobrol. Dan benar ada penelitian bahwa 90% rumah tangga itu ngobrol. 90% isi rumah tangga adalah ngobrol. Jadi nggak ada diem-dieman, nggak ada introvert-introvertan, semua ngobrol. Dan beliau justru menghabiskan waktu malamnya dengan ngobrol dengan istrinya. Makanya usahakan kalau kita seorang suami malam itu sudah di rumah. Malam sudah di rumah, usahakan. Karena ada waktu istri dan anak-anak yang sudah harus kita dengarkan ceritanya. Kita seka air matanya. Kita peluk dingin tubuhnya. Kita jadikan dirinya nyaman dengan kita keberadaannya. Makanya Nabi SAW mendengarkan curhatan Aisyah. Kita tahu ceritanya semuanya, kisah 11 perempuan yang bercerita kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di pagi harinya. Atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah cerita di zaman jahiliyah yang Aisyah dengar. Kemudian dicerita kepada Nabi SAW. Di dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Aisyah menceritakan tentang 11 istri yang cerita kepada beliau. Dari istri 1 sampai istri ke-11. Bagaimana watak-wataknya, karakternya. Ada suami yang pelit, ada suami yang tidak perhatian, ada suami yang perhatian, macam-macam karakternya. Tapi tibalah pada kisah yang ke-11. Kisahnya Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Dan Ummu Zar' menceritakan kepada Aisyah bahwa dirinya dulunya adalah seseorang yang memiliki keledai saja. Sekarang sudah punya unta. Artinya naik. Ya, kalau kemarin dia punya Honda Brio, sekarang sudah punya Alphard mungkin. Kemudian dia menceritakan bahwa makanannya dulu makanan yang sederhana, kemudian sekarang makanan naik level. Ya, mungkin kalau kemarin makanannya nasi tempe orek sedangkan sekarang makan sushi. Mungkin dia mengatakan juga bahwa sangat perhatian sekali. Begitu pula anak-anaknya Abu Zar'. Anak-anaknya adalah anak yang saleh dan salehah, perhatikan bagaimana ibunya. Dan banyak Abu Zar' memberikan perhatian kepadanya sehingga tidak bisa Ummu Zar' melupakan Abu Zar'. Sampai satu ketika Abu Zar' menikah kembali dengan seorang wanita dan menceraikan Ummu Zar' karena tertarik dengan paras cantiknya, hingga akhirnya Ummu Zar' pun
diceraikan, dan setelah masa iddahnya Ummu Zara menikah lagi dengan laki-laki lainnya, mendapatkan kekayaan yang sama, bahkan lebih dari kali lipat, 2 kali lipat dibandingkan kekayaan Abu Zara. Tetapi dia tidak mendapati keharmonisan. Dia tidak mendapati perhatian yang didapatkan dari suami yang pertama. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dan kecintaan seperti suami yang pertama. Maka Nabi pun setelah mendengarkan sampai habis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku dengan engkau layaknya Abu Zara kepada Ummu Zara. Lakin la ukhalifuk, lakin la utalliquk. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Aisyah, ingatlah aku tidak menceraikan engkau. Nabi mengatakan demikian. Bahkan kata Aisyah, la ya Rasulullah, bal anta khairun min Abi Zara. Tidak ya Rasulullah, tapi engkau lebih baik daripada Abu Zara. Lihatlah percakapan indah, rumah tangga indah, rumah tangga yang indah bukan tentang perabotannya, bukan tentang fasilitasnya, bukan tentang rumah megahnya, bukan tentang mobil mewahnya, bukan tentang tas brandednya, tapi tentang percakapan ini. Percakapan yang didengar dan didengarkan, percakapan yang direspon dan diresponkan. Nabi merespon. Arti respon itu berarti Nabi menyimak 11 cerita dari awal hingga akhir. Karena tidaklah respon datang kecuali dari hasil simakan didengar dari awal. Kita tidak bisa berkomentar kalau kita tidak tahu jalan ceritanya. Kita tidak bisa memberikan respon kalau kita tidak menyimak dari awal. Ternyata Nabi menyimak. Nabi mendengarkan. Nabi mengapresiasi waktu dan effortnya Aisyah. Nabi mengapresiasi setiap kata-kata yang keluar dari kalimat-kalimat Aisyah. Nabi memperhatikannya dengan seksama. Seandainya saat itu sudah ada handphone, Nabi nggak main handphone. Seandainya saat itu sudah ada TV, Nabi mungkin nggak nonton TV. Artinya, wahai para suami, kemampuan Anda dalam mendengarkan bukan sekedar bukan. Mendengarkan itu juga merespon. Skill listening itu bukan cuma dengerin terus, bukan. Skill listening itu juga skill memahami. Skill listening juga skill merespon. Dan beliau mengajarkan kepada kita bahwa rumah tangga itu dibangun di atas berbincang-bincangan, ngobrol. Kemudian yang kedua, Nabi SAW di dalam rumah, beliau juga pernah menyeka air mata istri-istrinya. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat dari Imam An-Nasa'i, kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana dhalika yawmuha. Satu ketika diundilah perjalanan safar. Dan kalau fikih poligami, kalau ada beberapa istri, maka diundi. Yang mau safar itu diundi. Kebetulan yang keluar undiannya adalah undian Safiyyah. Maka akhirnya itu pun adalah hari Safiyyah bersama Nabi SAW ikut ke dalam safarnya. Fa'abta'at fil masir. Kebetulan unta Safiyyah ini untanya lambat. Jadi Safiyyah dikasih kendaraan lambat. Artinya apa? Artinya saat itu wanita itu bila dia mampu menunggangi unta, mereka dipersilakan untuk menunggangi unta. Artinya tidak tercela wanita yang bisa nyetir. Tidak tercela wanita yang bisa nyetir. Begitu para ulama mengatakan. Tetapi tetap saja kalau safar harus sama mahram. Tapi maksudnya adalah poinnya adalah tidak tercela wanita yang bisa nyetir. Karena Safiyyah pun dikasih satu unta untuk mengendari dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairu nisa'in nisa'u Quraisyin rakibnal ibila. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy yang mampu menunggangi unta. Karena wanita Syam itu tidak bisa menunggangi unta. Wanita Syam. Wa kanat Maryam bintu Imran la tarkibnal ibila. Gitu kata Nabi. Karena Maryam bintu Imran itu tidak bisa nunggangin unta. Padahal Maryam bintu Imran adalah wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Tapi nggak bisa naik unta. Nah, wanita Quraisy itu jago-jago naik unta. Meskipun Safiyyah, as we know, dia bukan Quraisy. Safiyyah bintu Khuwailid adalah seorang bintul Yahud yang Nabi SAW dahulu pernah
Kita tahu pernah membahagiakan hati Safiyah. Tatkala Safiyah dirundung oleh Hafsah, dikatakan oleh Hafsah kepada Safiyah, ya bintal Yahud, wahai anak Yahudi. Tapi kemudian Safiyah nangis, dan Nabi melihat tangisan Safiyah. Akhirnya Nabi pun membahagiakan Safiyah dengan mengatakan, inna abik la nabi, wa innaki la tahta nabiyun, wa inna ammaki nabiyun. Wahai Safiyah, sesungguhnya ayahmu adalah nabi. Ayah siapa? Dia adalah keturunan Nabi Harun. Nabi Harun. Wa inna ammaki la nabiyun. Dan kau juga pamannya adalah nabi. Pamannya Safiyah berarti siapa? Nabi Musa. Wa innaki la tahta nabiyyin. Dan engkau adalah istrinya Nabi. Subhanallah. Gimana nggak bangga? Habis dirundung oleh Hafsah, ternyata ditinggikan lagi oleh Nabi SAW. Dengan mengatakan, wahai Safiyah, kamu ayahnya Nabi, kamu pamannya Nabi, dan kamu adalah istri Nabi. Tapi ma tafkhur ya Safiyah. Kalau gitu apa yang tidak lagi membuat kau bangga, wahai Safiyah? Macam mana dia tidak berbunga-bunga dengan kata-kata Nabi SAW. Hadirin Allah SWT. Maka satu ketika Safiyah itu berperjalanan dengan unta yang lambat. Fa'abta'at fil masir. Untanya lambat jalannya. Fastaqbalaha Rasulullah SAW wa hiya tabki. Kemudian Nabi nunggu ku Safiyah lama. Hari tunggulah. Maka berjumpalah dengan Nabi SAW. Wahiyya tabki, dan Safiyah pun menangis. Wa taqul hamaltani ala ba'irin bati, ya Rasulullah, kamu memberikanku, menunggangiku di atas unta yang lambat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadayhi ainaiha, dan Rasulullah menjadikan tangan yang lembutnya menjadi penyeka bagi air mata Safiyah. Dan Safiyah semakin bertambah nangis. Demikianlah perempuan, kalau lagi nangis, diseka air matanya makin nangis. Kalau istri lagi nangis, kita peluk semakin nangis. Makin nangis gak? Makin nangis. Ini apa? Emang demikianlah. Bukankah Allah ciptakan ada kelenjar air mata dalam kepala kita? Salah satu kelenjar yang ada di tubuh kita adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata. Makanya memang Allah ciptakan air mata untuk diekspresikan tangisannya. Dan hadirin Allah SWT, dari situ dipahami bahwa tugas suami adalah menampung air mata istrinya. Mendengarkan cerita istrinya tadi yang pertama. Yang kedua adalah menampung air mata istrinya. Setelah kemudian menyekanya. Karena memang sama seperti anak-anak juga, sebelum anak-anak itu ketika dia menangis, jangan langsung kita diam, berhenti nangis. Ya. Kita validasi dulu emosinya, kan gitu. Validasi dulu emosinya, kemudian ditenangkan, barulah kita sampaikan kepadanya yang menjadi nasihatnya. Karena ada di antara kita yang cepat gitu aja nangis. Akhirnya anak-anak dan pasangan kita tidak bisa mengekspresikan emosinya. Atau salah dalam mengekspresikan emosinya. Atau salah tempat dalam mengekspresikan emosinya. Dan terlihat, anak-anak yang broken itu sebetulnya bukan semata-mata karena orang tuanya cerai. Tapi juga termasuk karena orang tuanya tidak bisa menampung emosi anak. Tidak bisa menampung tangisan anak. Dia bisa menjadi tempat curhatnya. Dia bisa menjadi tempat bermainnya. Makanya, mengapa ketika pasangan kita menangis, ketika anak-anak kita menangis, maka validasi dulu emosinya untuk kemudian kita berikan ketenangan dan nasihat kepadanya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersandar di dadanya atau di pahanya Aisyah, atau di pangkuannya Aisyah lebih tepatnya. Nabi SAW bersandar di pangkuan Aisyah. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam hadis sahihnya, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah,
yad'u ra'sahu fi hijri wa ana haidun. Suatu ketika beliau meletakkan kepala beliau di pangkuanku, sedangkan saya sedang haid. Wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan beliau sedang membaca Quran. Dari sini dipahami bahwa wanita haid itu tidaklah najis selama dia sudah menggunakan pembalutnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka meninggalkan wanita-wanita yang sedang haid di luar rumah, sehingga mereka tidak membiarkan masuk ke dalam rumah. Atau wanita-wanita Nasrani yang bahkan tetap berhubungan suami istri ketika haid. Tapi Islam berada di pertengahan. Islam tidak menjauhkan wanita haid, tidak pula bergaul dengan istri yang sedang haid. Dan Nabi SAW dari sini dipahami bahwa apa? Ini momen kebersamaan, di mana kebersamaannya, sentuhan kulit dengan kulit lainnya, itu tatkala sedang melakukan ketaatan. Bayangkan, Nabi lagi murojaah, lagi murojaah baca Quran, meskipun Nabi tidak membaca dengan mushaf, karena beliau ummi. Berarti beliau sedang apa? Murojaah lil ghaib. Berarti nggak pakai mushaf, karena beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Berarti beliau sedang baca Quran, lagi murojaah Quran, bersandar di pangkuan Aisyah. Wa huwa yaqra'ul Quran wa ana haidun. Dan dari sini dipahami bahwa Nabi SAW memperdengarkan kepada Aisyah. Ketika Aisyah mendengarkan bacaan Quran, Aisyah nggak baca Quran juga. Kenapa? Karena tahu mendengarkan Quran juga termasuk ibadah. Jadi orang yang lagi baca Quran, kita sengaja dengerin, nyimak, itu juga ibadah juga. Maka ketika kita dengarkan Quran, usahakan jangan sambil main handphone kalau lagi mampu mendengarkan secara simak. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Quran, maka istami'u itu listening with all ears. Apa bahasa Indonesia? Mendengarkan dengan seluruh kemampuan untuk mendengarkan. Jadi betul-betul menyimak. Wa ansitu diam. Lagi baca Quran, dibaca Quran diam. Jadi bisa tidak ngobrol. Makanya sebagian ulama ada pembahasan gimana hukumnya kalau lagi putar merotal sambil ngobrol. Ada pembahasan seperti itu. Ya, pembahasan seperti itu. Meskipun kami lebih condong pendapat bahwa sekiranya hal demikian tetap tidak mengganggu bacaan Quran ini, artinya tidak sampai terbahak-bahak, maka tidak ada masalah. Allah a'lam. Kemudian yang keempat, Nabi SAW membiarkan istrinya menyisir rambutnya. Artinya dari sini dipahami bahwa istri itulah fashion designernya suami. Memperhatikan suami dari sisi groomingnya. Diperhatikan. Jadi Aisyah adalah ibunda kita, hairstylistnya Nabi SAW. Kalau dikatakan gitu ya. Karena nyisirin Nabi SAW. Saya tanya, antum di sini kapan terakhir disisirin sama istri antum? Yang botak masa jawab. Karena nggak bisa disisirin. Ini beliau disisiri. Dan pada saat itu Aisyah sedang di rumah. Nabi sedang itikaf di masjid. Dan beliau memasukkan kepalanya ke dalam jendela rumah Nabi SAW. Atau jendela kamar Aisyah. Dan disisirin sama Aisyah. Jadi dipahami bahwa Nabi itu rambutnya panjang. Gimana bisa nyisirin kalau rambutnya botak? Nggak bisa. Kebetulan pas disisir rambut Nabi SAW panjang. Memang dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi itu punya jenis bentuk rambut 3. Wafrah, limmah, jumah. Terkadang rambut beliau sampai segini. Terkadang rambut beliau sampai segini. Terkadang rambut beliau sampai segini. Nah, dan beliau membiarkan rambutnya menjuntai ke belakang. Jadi tidak diikat. Ada memang hadis yang menerangkan bahwa beliau pernah mengikat rambutnya dan dibelah tengah. Tapi beliau lebih sering membiarkan ke belakang. Dan beliau pakai minyak rambut.
Bahkan dalam satu hadis dijelaskan dalam hadis Syama'il bahwa minyak rambut itu sampai menetes di bajunya. Berarti beliau pakai minyak rambut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah, saat itu dikatakan oleh Abu Hurairah kalau tidak salah, pada saat beliau mandi dia menggunakan baju merah. Kemudian keluar pada saat maghrib, kata Bilal, kata Bilal, aku melihat bulan purnama dan aku melihat ada Nabi SAW, ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan purnama. Artinya beliau grooming. Dan beliau mengatakan, dan aku melihat putih bersih betisnya Nabi SAW. Dari situ dipahami bahwa apa? Beliau nisfus saq, yakni di atas mata kaki. Karena nggak mungkin bisa kelihatan betis kalau di bawah mata kaki. Berarti dipahami bahwa beliau tidak isbal. Tidak isbal. Jadi tidak isbal itu style. Stylenya Rasulullah SAW. Manly style. Seorang yang paling baik dalam hal groomingnya adalah beliau. Dan beliau adalah hal paling baik dari sisi kelaki-lakian. Dan ternyata laki-laki juga memperhatikan tubuh. Dalam artian dia tidak bau badan, kemudian memperhatikan penampilan. Dan beliau sangat-sangat memperhatikan bau mulutnya. Makanya beliau lagi sakit, mau sakaratul maut saja, masih sempat-sempatnya nyari siwak. Beliau setiap kali mau masuk ke rumah istrinya ngapain? Siwakan. Jadi perhatian sekali sama aroma tubuh. Aroma tubuh. Bahkan dia melarang siapapun yang makan bawang mentah untuk pergi ke masjid. Man akal al-basala wa thumma wal karatha fala yaqrabanna masjidana. Dalam hadits lain, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang, bombay, putih, daun bawang mentah, maka jangan dekat-dekati masjid kami. Maka Nabi SAW dari sini dipahami bahwa beliau memperhatikan penampilan dan membiarkan istrinya yang menjadi hairstylistnya. Karena juga beliau SAW pernah diberi parfum oleh Aisyah ketika beliau ihram atau mau ihram, ya, pada saat mau pakai kain ihram, maka kata Aisyah, kuntu utayyibun Nabi, aku memakaikan parfum ke badannya Nabi SAW. Untuk ini sebelum niat, sebelum di miqat. Karena kalau sudah di miqat nggak boleh lagi kena parfum. Tapi kalau kena parfum boleh di badan sebelum niat. Artinya beliau pakai, artinya pada saat kita mau ngambil miqat, maka kita bisa memakai parfum ke badan. Seperti pakai deodoran atau pakai parfum ke badan, bukan ke kain ihramnya. Kalau kain ihram tidak boleh. Karena kain ihram nantinya termasuk larangan dia kena parfum, ya. Kemudian yang kelima, Nabi SAW senang memberikan hadiah kepada kerabat-kerabatnya istrinya, kepada kerabat-kerabat istri. Artinya di antara cinta kita kepada pasangan adalah mencintai keluarga pasangan. Di antara perbuatan baik kita kepada pasangan adalah berbuat baik kepada keluarga pasangan. Iya betul, memang mertua bukan tanggung jawab nafkah. Ayah ibu mertua bukan tanggung jawab nafkah. Bahkan ipar juga bukan tanggung jawab nafkah. Tapi terkadang mereka butuh bantuan. Dan sekiranya kita telah tercover kebutuhan kita, nafkah kita, maka tidak ada salahnya membantu keluarga pasangan. Dan itu termasuk kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW, kata Aisyah, karena Nabi SAW, idza dhabaha syah, yaqul, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kalau beliau menyembelih kambing, maka beliau menyuruh Aisyah mengatakan, kirimlah ini ke kerabat-kerabat dan keluarga-keluarganya Khadijah. Ya, di situ dipahami bahwa beliau ingat dengan salah seorang istrinya, yaitu Khadijah yang lama meninggal. Dan beliau berbuat baik kepada Khadijah dengan cara berbuat baik kepada kerabat dan keluarganya Khadijah. Asdiqu biha ila asdiqai Khadijah. Makanya pernah ada satu ketika, ya tahu, adik atau kakaknya Khadijah, saudari Khadijah, yang pernah mengunjungi rumahnya Aisyah, dan Nabi SAW mendengarkan suaranya mirip sekali dengan suara Khadijah. Maka
teringat memori-memori kembali kepada masa lampau, bahwa beliau pernah bersama Khadijah, bahwa beliau pernah ditolong oleh Khadijah, bahwa beliau pernah di-cover kebutuhannya oleh Khadijah, bahwa beliau pernah dilindungi dengan harta-hartanya Khadijah. Sulit dilupakan. Demikianlah memang cinta pertama itu sulit dilupakan. Makanya ada ungkapan syair, naqil fuadaka haythu syi'ta minal hawa famal hubbu idza lil habibil awwali. Pindahkan saja hatimu kepada siapa saja engkau kehendaki. Ketahuilah cinta itu adalah cinta yang pertama. Wa kam min fata, betapa banyak para pemuda singgah di suatu tempat, wahaninuhu abadan li awwali manzili, tetap saja tempat pulangnya adalah ke rumah yang pertama. Itu ungkapan menunjukkan bahwa Nabi SAW sulit melupakan Khadijah. Makanya mengapa pada saat beliau dikatakan oleh Aisyah, ma tazkuru fi ajuz min ajaiz Quraisy, mengapa kau masih ingat-ingat nenek-nenek tua itu, hamra asyirqain, yang giginya sudah banyak tanggal. Kata Nabi SAW, inni qad ruziqtu hubbaha, aku diberi rezeki untuk mencintai dirinya. Dan dari situ Nabi menyatakan bahwa pernikahan boleh saja sudah berakhir karena peninggalnya seorang, tapi memori tidak bisa dilupakan. Dan dari sini dipahami bahwa beliau sangat pandai dalam mengingat kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi beliau itu tipikal orang yang tidak lupa dengan kebaikan seorang pun yang pernah berbuat baik kepadanya. Bahkan dalam kebijakan-kebijakan yang terlihat, beliau ketika mau memerangi Fathu Makkah ketika itu, ada beberapa orang yang pernah berbuat baik kepada beliau, nggak jadi dibunuh. Nggak jadi dibunuh, padahal kafir. Tapi beliau ingat. Makanya di antara tanda orang beriman, dia tidak cepat lupa dengan kebaikan orang. Dia ingat-ingat kebaikan orang. Bahkan bisa catat. Si fulan pernah pinjemin 100 ke saya. Tulis. Oh, dia berarti. Jadi saya kalau dia pinjam 100, saya balikin lagi. Jadi semua kebaikan-kebaikan beliau ingat. Kemudian yang keenam. Berjalan malam bersama istri. Berjalan malam bersama istri. Jadi Nabi SAW itu pernah berjalan malam bersama Aisyah. Dalam hadis riwayat Muslim, tentunya sahih, dari Abi Usaid, bahwa beliau mengatakan, kharaja Rasulullah SAW ilal hijri, beliau keluar bersama istrinya menuju Hijr. Ini Hijr Ismail. Fatahtajibu baina yadihi satrah atau sitrah. Maka beliau membentangkan kain atau tabir di antara beliau dan istrinya, bainahu wa bain ahli. Jadi beliau berjalan sara bi ahli, berjalan malam bersama istrinya. Ini terkadang kita perlu berjalan malam bersama istri kita. Misalkan pada saat kita di rumah dan anak-anak sudah tidur dan ada yang jaga di rumah misalkan, ayo yang beb kita keluar malam, kita makan bakso bareng-bareng. Makan bakso. Kita bernostalgia 20 tahun, 30 tahun lalu. Perlu. Atau makan seblak misalnya. Ini ada yang dilakukan, meskipun malam-malam. Selama berdua saja. Dan itulah cara dalam mengeratkan hubungan rumah tangga. Kadang perlu ada hubungan dua, di mana kita rehat sebentar bersama pasangan dan menitipkan sebentar menitipkan besar anak-anak ke orang yang bisa dititipkan. Beliau melakukan itu. Artinya di sini ada aktivitas malam yang dilakukan di luar rumah sesekali bersama istrinya, dan ini tidak dengan lafaz kana, artinya tidak selalu sering dilakukan, tapi ada momen-momen di mana beliau jalan malam bersama istrinya. Tapi tentu tempat kalau dikontekstualisasikan sama sekarang, maka cari tempat yang tidak ada musiknya, tidak ada ikhtilatnya. Jadi berusaha entar sewa entah private room kah atau kafe-kafe yang tidak ada musik
Maka yang seperti itu dilakukan. Ya, harusnya. Kemudian yang ketujuh, beliau sangat tahu kapan istrinya marah. Atau beliau tahu mood istrinya. Istri-istrinya yang kita tahu bahwa setiap perempuan itu memiliki sifat moody, berubah mood, atau gampang mood swing ya. Karena kita tahu emang itu adalah karakter wanita karena ada sifat hormonal dari haidnya. Orang wanita haid berarti dia biasanya mood swing. Nabi SAW tahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mengatakan, pernah membisikkan ke telinganya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, inni la'arifu hina takunina anni radiyah wa hina takunina 'alayya ghadban. Aku mengetahui wahai Aisyah, kapan dirimu marah, kapan dirimu ridha kepadaku. Kapan dirimu lagi senang, kapan dirimu lagi murka. Kapan dirimu lagi happy, kapan dirimu lagi mood swing. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Gimana kau bisa tahu ya Rasulullah? Amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Ketika kau ridha kepadaku, maka kau akan mengatakan la demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti 'alayya ghadba, lalu engkau sedang murka kepadaku, fa innaki taqulina wa rabbi Ibrahim, la wa rabbi Ibrahim. Tidaklah demi Tuhannya Ibrahim. Kata Aisyah, benar ya Rasulullah. Aku tidak dapat membencimu, aku hanya dapat mengganti namamu. Ini percakapan indah sekali hadirin. Layak ditulis dengan tinta emas. Kapan kita punya percakapan seindah ini? Dengan pasangan-pasangan kita. Yang jomblo senyum-senyum aja ya. Karena percakapan itu ditulis dan dipelajari di kitab-kitab hadis. Kita belajar sekarang percakapan ini. Itu pelajaran besarnya adalah beliau sangat memahami karakter pasangan. Dan demikian, ta'aruf itu, saya ulangi berkali-kali, ta'aruf itu bukan pasca menikah. Ta'aruf hakikatnya adalah day one since you married. Hari pertama ketika kau mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur, di hari itulah kau mulai mengenalnya. Kau mengenal karakternya, kau mengenal nada bicaranya, kau mengenal ketika dia marah, mengenal ketika dia ridha, mengenal ketika ada masalah, mengenal ketika tidak ada masalah. Mengenal di detik pertama. Dan semakin hari kita semakin mengenal pasangan. Bahkan pernikahan yang sudah beranjak 25 tahun, 35 tahun, pada akhirnya dia masih harus tetap mengenal pasangannya. Dan beliau SAW telah mengenal Aisyah dengan begitu baiknya. Makanya Aisyah pun senang ketika bersama Nabi SAW. Dan Aisyah tidak bisa membenci Nabi. Apa alasan kita membenci orang yang banyak berjasa untuk kita? Dan apa alasan juga kita, wahai laki-laki, membenci istri? Ingatlah sabda Nabi SAW, la yafraku mu'minun mu'minah. Seorang mukmin itu tidak membenci mukminah. Seorang suami itu tidak membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia ridha terhadap satu sikap, maka kalau dia benci kepada satu sikap, maka dia memiliki sikap-sikap lain yang bisa diridhai. Kalau dia benci satu sikapnya, attitude-nya, satu hal, maka kebaikannya masih lebih banyak dibandingkan keburukannya. Mengapa kau membencinya? Padahal dialah yang mengurusimu, mencuci pakaianmu. Dialah yang telah mencucikan piring-piringmu, bahkan membesarkan dan memberi makan anak-anakmu. Lalu bila dia berbuat salah, pantaskah kau membencinya, menghardiknya? Dia telah meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan kakak dan adiknya, meninggalkan nenek dan kakeknya untuk berkhidmat kepadamu, yang ketaatannya kepadamu melebihi ketaatan kepada mereka. Dia telah meninggalkan masa kecilnya, meninggalkan harapannya untuk melanjut pendidikan, untuk berkhidmat kepadamu, untuk mengejar karir yang sebenarnya dia ingin capai, tapi dia alihkan untuk berkhidmat kepadamu. Karena dia sadar bahwa surganya ada di dalam dirimu. Wahai para istri,
Lalu apa alasan Anda untuk benci suami Anda? Sedangkan suami Anda telah dibesarkan oleh ayah ibunya, dididik dengan cerdas oleh ayah ibunya, sudah mapan dan berpenghasilan. Tapi ternyata Anda adalah orang yang paling pertama diberikan jatah nafkah dari kantong gajinya. Anda adalah orang paling pertama yang dikhawatirkannya. Anda adalah orang paling pertama yang paling sering berbicara dengannya. Padahal orang tuanya yang membesarkannya. Apa alasan Anda membencinya? Kalau suami istri berpandangan demikian, dia tahu bahwa pasangannya adalah amanah. Sebagaimana Nabi SAW ketika khutbatul wada disaksikan oleh 120.000 orang, yang mungkin di pandangan kita mungkin temanya ketika pembahasan di hadapan 120.000 orang tema tentang jihad, tema tentang peperangan, tema tentang akidah dan tauhid. Iya, beliau membahas itu. Tapi tidak hanya itu yang beliau bahas. Beliau bahas fattaqullaha fin nisa. Wahai para suami, bertakwalah kalian terhadap perempuan-perempuan. Bertakwalah kepada Allah atas perempuan-perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka dari bapak ibunya dengan amanah-amanah Allah. Wastahlaltum furujahum di kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka tidak pantas kita berpenghadik kepada mereka. 'Walhamdulillah.